Assalamualaikum Om Thomas. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? Sehat wabarakatuh. Om? Baik, alhamdulillah sehat. Ini dia nih, pesepeda 17.000 kilometer Sabang Merauke. Dahsyat banget Om Thomas. Om Thomas, sebelumnya perkenalkan dulu nama Om Thomas dan aktivitasnya saat ini apa Om? Nama saya Thomas Yudhistiro Probo. Aktivitas ya masih sepedaan aja sih, sepedaan aja keliling-keliling. Om, Mas, iya, kita pasti nanti di sesi kedua akan banyak tanya tentang 17.000 Sabang Merauke-nya itu Om. Tapi yang sebelumnya itu kita mau bahas dulu sebenarnya Om. Ini sepeda yang digunain 17.000 kilo itu Om atau mana lagi? Atau ini memang? ya ini sepedanya. Ini ya. Ah, Om ini jelasin bisa jelasin ini sepeda apa Om sebenarnya Om? Ini sepeda gunung lama ya, Ah, sepeda gunung orang bilang mungkin bilangnya apa, sepeda vintage ya. vintage, Vintage ini mereknya Federal. Hmm. Tipenya itu street cat. Street Cat, Street MG, Cat, MG30 ya. MG30, oke. Generasi kedua kalau nggak salah. Oke, Generasi Federal Street Cat ini. generasi kedua. Mm-mm. Ini berarti warnanya orisinal ya Om ya? Cat masih orisinil, cuma ya ketutup stiker aja lah. Iya, karena kalau lihat tuh stikernya banyak banget tuh lihat tuh. Wah, gitu. Jadi ini catnya ori. Ini size berapa Om kalau boleh tahu Om? Ini 19,5. 19,5. Size-nya, Dan iya. itu fit sama ukurannya Om. Ya, betul. Jadi emang saya sih ngerasanya udah nyaman banget ya sepeda ini ya. Ya nggak ketinggian, nggak terlalu pendek juga gitu. Oke, Om Thomas ukuran badannya tingginya berapa Om kalau boleh Saya tahu? 170. 170. Jadi 170 fitnya di 19,5 Om ya, menurut Om Thomas ya. Mungkin kalau saya pribadi sih saya pernah coba juga, mungkin 18 sampai 19,5 Masih sampai 20 sih mungkin masih oke lah oke. kayaknya sih. Oke. Siap. Om Thomas, saya mau bahas satu-satu nih Om. Kayak apa sih sepeda yang 17.000 kilometer Sabang Merauke ini kan? Tapi udah sebagian ada yang diubah ya Om, karena harus apa istilahnya fast moving ya, harus memang harus diganti Iya, ya. Kayak ban gitu-gitu ya. Mm-mm. Gitu. Kira kalau kita tunduk dulu sedikit, tunduk Om. Ini kita bahas dulu dari depan Om. Jadi ban pakai apa sih Om dan ukurannya berapa ini? Ini ban ini baru ganti ini Ah. kemarin nih. Ini apa nih, CST, Hmm. CST Traveler, Size 26 ya? size 26 200. 200. Mm-mm. Oke. Gitu. Saya Dan mulai- ini kenapa Om milih ini? Udah paling aman atau gimana? kalau ini sih sebenarnya ban yang sekarang saya pakai ini karena memang ban ya buat ini aja, buat harian Oh, aja. buat harian. aja. Oke. Kalau mau berangkat lagi biasanya saya juga lihat dulu nanti. Dan memang kalau buat muatan Ah. full muatan ya, Iya. kalau saya pakai ban agak besar sih. Untuk lebih aman lagi ya. Lebih aman karena kalau dia pun sampai kempes dikit juga nggak terlalu, kalau ban kecil kan langsung pelek kan. Boleh tahu Om, kira-kira muatannya total berapa kilo? Kemarin perjalanan ke timur itu mungkin sekitar 30 ada. 30 kilo. 30. Muatan ya, belum sama include sama bebannya Oh, Om sendiri ya. iya. Mungkin sekitar 20-30 lah. Oke. 20-30 ada. Depan belakang ya Om. Depan belakang. Oke, di panelnya. Mhm. Oke, dan di hubnya ini Om pakai apa ini Om? Yang selama 17.000 ini pakai apa Om? Ini Hubnya, Om? hub Shimano Parallax. Paralak. Nah, Oke. Berarti ini QR juga Om ya? QR juga. Ah. QR juga. Kalau rimnya Om boleh tahu Om? Remsnya juga. Ini rem besi, nggak tahu merek apa ini. Sebenarnya Tuh yang 17.000 aja sampai lupa. ya, sebenarnya ini juga kalau yang Sumatera saya nggak pakai ini waktu itu. Oh, nggak beda lagi ya? Pakai yang Araya. Oh, pakai Cuma, Araya. pas Ada masalah yang atau gimana? Arayanya, pas sudah pulang Oh. kan dari Sumatera itu saya sempat saya pakai lagi, akhirnya kan pakai udah tipis, rusak. Nah, di rumah ada velg besi ini nih. Tapi Oh. ternyata pas saya pakai enak ternyata dia, apalagi buat Oh. cantilever. Oke, dia lebih aman. Ngeremnya gimana? lebih pakem. Oh, gitu. Dan dia nggak bikin cepat habis karet. Oke. Karena memang kalau rim alloy itu kan biasanya Kemakan ya. kemakan, terus rontokan si rimsnya itu nempel di Di karet rimnya, kan. iya. Di Oh ya, rem. karetnya nempel jadinya. Gitu. Oh, masih pakai cantilever di sini Om. Cantilever. Cantilevernya apa Om? Kalau boleh tahu Om? Ini saya dikasih sama orang Palembang nih, Diore LX nih untungnya karetnya. Diore Tapi kalau LX. ininya sendiri
Gantinya sendiri saya pakai Tektro ini. Pakai Tektro. Tektro. Tapi padnya pakai Dior LX ya om. Ya, pokoknya sepeda udah isiannya udah macam-macam lah. Yang penting kalau saya yang penting dipakainya enak, nggak ada masalah ya. Kayak shifter nggak lompat-lompat. Oke. Itu udah enak sih. Udah aman ya. Aman. Nah kalau dari atas ini om, kalau saya boleh tanya sedikit, ini handlebarnya apa? Ini pakai N-barnya apa gitu om? Jadi handlebar ini saya masih orinya, besi itu udah karatan juga, ya kan. Shifternya juga masih orinya pakai yang model putar. Oke. Handle remnya saya baru ganti nih. Kalau kemarin sebenarnya perjalanan saya pakai orinya, terus saya pakaiin ada adapter yang buat bisa ngerem di sini nih. Tapi saya lagi copot. Iya. Nah, saya pakai tanduk ini supaya buat ini aja sih sebenarnya, buat posisi tangan ya. Variasi ya, bisa pindah-pindah ya. Terus sama buat naruh ini apa, lampu spion ini. Oh, kadang lampu taruh di sini ya om ya? Ya, terus ini. Iya. Jadi saya pernah coba beberapa stang. Nah, saya cocoknya di sini. Saya tetap cocok pakai flat bar, pakai tanduk. Bar, oke. Saya pernah coba pakai apa namanya, stang kupu-kupu. Kalau saya sendiri nggak dapet. Nggak dapet. Jadi harus saya ganti lagi di sini. Oke. Gitu. Om, shifternya boleh tahu om, ini merek apa dan berapa speednya om? Kiri kanan? Shimano apa ini? Shimano Sis ya. Pokoknya SIS, Shimano Sis. Yang kiri 3 speed, 3 speed. Yang kanan? Ini kanan, ini sih katanya bisa mungkin sampai 10 sih bisa kayaknya. Sampai 10 speed. Cuma saya sendiri pakai sih cuma sampai 7 ini. 17.000 7 speed doang om. Iya. Lagi. Ampun deh. Iya. Nah, di sini saya lihat om agak tinggi ya om ininya. Stemnya. Ini juga waktu Sumatera saya nggak pakai ini. Oh, beda lagi. Beda, saya pakai standarnya bawaannya. Nah, ini kemarin kebetulan dapat dari teman, ada peninggi saya pakai. Oke. Dan saya lumayan buat nambah bidon. Terus posisi juga enak sih, lebih nyaman, karena dia agak lebih buat riding jauh. Posisi badan juga nggak terlalu bungkuk ya. Oke. Gitu. Dan ini size 19,5 om ya, frame-nya. Oke, di belakang sini om udah pakai Brooks berapa nih om serinya? Ini flyer spesial. Flyer spesial ini juga saya pakainya pas ke timur. Pas ke timur ya. Jadi 15.000 kilo itu ya. 12.000. 12.000. Kalau sebelumnya pakai sadel biasa udah hancur. Saya sempat bilang, memang waktu itu sempat ada yang mau kasih sadel, saya bilang yang bisa gantiin sadel robek saya cuma Brooks, saya bilang. Ya alhamdulillah dapat lah. Alhamdulillah. Ada lagi nggak om? Satu doang. Satu. Susah dapetnya. Ini kalau teman-teman kalau lihatin di sini ya, ini identik banget teman-teman kalau Federal itu yang suka touring jauh-jauh ini suka ada stiker-stiker gini kan. Ini ngeliatin banget di sini ada apa, Bali. Ini emblem Vetang. Ini Federal Tangerang, Vetang. Ini Kediri. Ini Aceh. Oh, Aceh, Vetnat. Nangro Aceh Darussalam. Iya. Ini ketutup ada Biren nih, Matang. Biren, ada Lombok, Ende. Paling jauh ini juga nih Merauke. Merauke. Ya ampun. Vespa. Nah, jadi ketemu teman-teman komunitas juga di sana ya om. Ya. Nah ini kalau ini om, kerennya pakai om? Keren masih orinya ini. Orinya. Nah, cuma memang pedal sudah saya ganti. Kemarin juga pedal ganti nih pas pulang dari timur. Kemarin yang saya sebenarnya pakai pedal balap tua itu. Pulang oblak udah. Oh ya. Ya ganti ya akhirnya. Terus tapi ini masih asli semua. Oke, ini berapa T ya om? Ingat nggak? Ini 48. 38, 38, 28. Oke. Jadi ini udah ke Merauke ya? Udah. Ini dari awal belum ganti nih. Oke. BB-nya om udah? BB udah. Udah ganti BB-nya. Saya setiap mau jalan itu ganti. Oke. BB. Setiap mau jalan jauh gitu ya, mau jalan panjang ganti. Oke. Nah kalau di belakangnya ini om, sprocketnya pakai apa nih om, dan berapa speed om? Ini sprocket Mega Range. Ini sebenarnya 8 speed, cuma memang yang 11-nya saya matikan karena sering nyangkut di sini nih. Karena kan ininya udah ada baut gitu udah ya. Udah apa sih, udah lost. Akhirnya saya
pakein mur. Hmm. Jadi kalau sampai bawah kadang nggak mau naik. Iya benar. Gitu kan. Malah takut bisa putus ya. Jadi ya udah dimatikan yang 11-nya. Jadi 13 34 kalau nggak salah, 34 13 34 Iya. Oke, 1334. Hmm. Dan di sini teman-teman Om Thomas pakai ERG-nya apa nih Om? Turni Ya Om ya. Turni Hebat banget ini belum ganti juga dari Sabang, paling ganti pulinya aja sih. Dari Sabang ini. Dan dari Merauke belum ganti-ganti. Belum ganti. Cuma ganti pulinya aja. Pulinya aja ganti. Ya Tuhan, kuat banget ternyata Turni ya. Itu juga tergantung gimana kita perlakuinnya sih Om ya. Ya. Jadi ya kalau saya sih emang ibaratnya kan ya touring ya nggak main but-butan juga gitu. Terus juga kalau misalnya memang kira-kira udah maksa, gue kira-kira udah nggak dapet, daripada sepeda kita masalah gitu kita paksa ya, apalagi dengan beban berat, mending kita dorong, kalau saya begitu. Oke. Tapi ya kecuali sampai memang tanjakan-tanjakan yang terjal banget ya, nah itu kalau cuma landai atau jauh ini cukup lah menurut saya ya? Gitu. Dan di sini Om pasang rak apa ini Om? Rak topik ya? Atau bukan? Ini topik-topikan nih. Topik-topikan. Ini rak besi biasa. Tapi mirip ya, kayak mirip topik ya? Mirip bentuknya memang. Tapi bahannya apa Om? Besi atau Besi. Oke. Karat-karat. Oke. Jadi memang, nah ini tapi patah sih waktu di sini sih. Jadi dulu sebelum ke Sumatera saya udah pakai ini memang. Terus dia patah, akhirnya saya tanam besi padat ini. Gitu. Dan ini teruji sih kuat ini. Kuat. Turni itu kuat ya? Raknya nih. Oh, iya. Oh raknya, oke. Inilah streetnya 17.000 kilo punyanya Om Thomas. Nanti teman-teman kalau misalnya mau tanya lagi tentang street cat atau tentang sepeda apa jenis street cat ini, teman-teman bisa berkomentar di bawah gitu kan. Om Thomas, ini nggak ada perubahan sama sekali ya Om Thomas, nggak ngerubah rem jadi V-brake atau jadi disc? Enggak. Dan di sini juga nggak diganti teman-teman. Kalau lihat di sini masih bawaannya, jadi dia drop outnya masih bawaan aslinya. Nggak dipakai hunting. Nggak dibikin semi, nggak dibikin verti gitu Om. Gimana Om? Maksudnya aman-aman aja kah? Atau emang sebenarnya bawaan ini sudah aman atau gimana? Aman, alhamdulillah. Maksudnya emang udah aman sebenarnya. Kalau untuk bersepeda ya bukan ya kan, makanya kalau untuk adu kecepatan gitu kayak ini ya enggak lah harus ganti. Tapi kalau untuk touring aja sih aman. Oke. Aman. Tapi memang nggak ada niat untuk merubah ini atau mau modif ini, atau emang menurut lo udah cukup aman atau nggak usah diubah atau gimana? Nggak usah sih, cukup. Kalau saya pribadi ya cukup lah sih. Mau tanjakan seterjal apa sih, apalagi dengan beban berat kalau misalnya kita touring ya tetap aja dorong juga gitu maksudnya. dorong juga gitu. Jadi terus untuk rem juga, toh kita kalau memang bawa beban berat gitu ya kita kan lebih ke ini safety ya. Dari atas kita udah lihat turunan panjang misalnya, dari atas kita ngerem udah kita rem dari atas gitu. Jadi memang cukup jangan sampai tunggu sepeda sampai liar baru ngerem. Gitu. Jadi memang dari atas kita udah prepare. Oh lihat turun, wah panjang nih turunannya. Juga jangan sekedar misalnya berhenti dulu misalnya kan. Kalau rem karet ini kan biasanya panas. Ya kita takut ban dalamnya kena gitu ya. Namanya dia. Apalagi kalau pakai rimsnya alloy, pasti dia akan panas. Nah kalau pakai rim alloy, saran saya pakai yang double wall. Gitu. Karena kan dia nggak langsung kan, berarti ada ini buat panas. Betul. Panas. Itu salah satu tips yang berguna tadi ya. Saya dengar Om Thomas cerita kalau ngerem itu jangan sampai nunggu si sepedanya sampai liar ya Om. Ya, jadi betul. dari awal memang kita dari harus awal udah lihat situasi gitu. Benar. Kalau emang turunan panjang ya belaga gila aja kalau dari atas dihajar gitu kan, wah yang ada nggak bakal dapet. Mau bener. Rem secanggih apa disc brake itu yakin berat kalau udah kenceng. Benar
apa di kepala Om Thomas pada saat itu untuk berpikir mau riding ke Sumatera 5.000 dan ke timur Indonesia Timur itu sampai 12.000, itu apa yang di otaknya Om Thomas itu? Sebenarnya perjalanan pertama kan Sumatera ya. Sumatera itu ya pengen apa ya, refresh ya, sebenarnya kayak pengen refreshing kayak tamasya gitu ya, karena memang mungkin di Jakarta ini gitu ya, di Jabodetabek lah khususnya ya, mungkin apa pernah juga pada saat itu juga kan mungkin COVID, kebetulan saya juga nggak kerja pada saat itu kan, jadi memang wah pusing lah ibaratnya, pusing. Nah, akhirnya aduh pengen inilah jalan, kebetulan emang hobi saya sepeda gitu ya, dan biasanya tiap hari juga di rumah emang sepedahan gitu kan, jadi memang ya udah sepeda, tapi bosen nih Jabodetabek aja, ya udah akhirnya pergi. Itu aja sih sebenarnya untuk pertama gitu ya. Sampai akhirnya pulang tuh ibaratnya dengan cerita baru, dengan ini apa suasana baru sih kalau menurut saya. Jadi otak saya tuh udah keisi sama yang baru-baru tuh, ibaratnya udah ya apa namanya, udah seger lagi lah gitu. Terus tapi dari situ sebenarnya memang touring itu kalau saya bilang sepeda touring ya mungkin apapun ya candu. Jadi bukan candu sih dalam arti yang kemana lagi ya gitu. Jadi ke timur, perjalanan kedua ke timur ini memang udah diniatkan, tapi mungkin dengan tujuan yang berbeda awalnya, gitu. Tapi udah saya konsep juga, maksudnya udah saya planning juga akan ada perjalanan selanjutnya, gitu. Nah kebetulan ke timur ini saya berdua. Nah awalnya itu sebenarnya teman ajak, tapi saya udah punya planning sendiri. Terus akhirnya saya bilang, wah kalau berdua ya sekalian aja lah, saya bilang ke Merauke lah. Saya jujur aja biar saya besarnya saya bilang biar saya juga enak nyebutnya, biar nanti enak. Sepeda mana aja, kalau baru Sabang kan Sabang doang begitu. Ini saya bilang ntar enak nyebutnya jadi apa, Sabang Merauke gitu kan. Ya udah gitu. Sebenarnya itu jokes gitu ya pada saat itu. Udah gue bikin rutenya deh gitu kan. Jadi saya bikinlah rutenya, saya planning rutenya, planning masalah keuangannya, terus waktunya kan, planning rute, planning waktu, planning keuangannya gitu. Udah jadi, udah fix semua, udah berangkat. Gitu sih sebenarnya. Oke. Om, bisa ceritain nggak pengalaman di dalam pertama yang riding 5.000, terus yang kedua apa yang paling diingat sama Om Thomas dalam perjalanan itu sendiri? Kalau riding yang pertama yang ke Sumatera, ke Sabang ya, Sabang itu saya sendiri. Wow, di situ pengalaman pertama saya. Jadi memang saya kan termasuknya mungkin maksudnya pesepeda yang ya saya baru di komunitas juga baru, jadi banyak belum kenal orang, gitu ya. Yang akhirnya kenal itu ya dari perjalanan itu. Di perjalanan akhirnya banyak yang menyapa, banyak kenal juga, terutama ya dari tempat saya juga akhirnya banyak yang kenal gitu ya. Di jalan juga saya banyak kenal orang juga gitu. Jadi makanya saya tetap pakai nama 5K Sumatera Loop karena menurut saya itu ininya saya gitu, awalnya saya gitu. Jadi saya nggak akan ubah itu, meskipun saya jalan kemana-mana tetap nama saya itu gitu. Yeah. Gitu. Om, kami itu sebagian pesepeda ketika bicara jarak jauh, apalagi beribu-ribu kilometer ini, itu bagaimana menghadapi musuh paling utama adalah kesendirian, Om. Ini bagaimana tipsnya Om Thomas itu? Jadi saya itu kan juga bukan orang yang main jalan aja gitu ya, misalnya nggak senekat itu juga. Jadi memang setiap perjalanan itu pasti saya persiapkan, saya planning dulu. Yang paling pertama saya bikin tuh pasti rute dulu tuh saya bikin tuh, rutenya ini.
kilometernya segini kira-kira ya. Kan kayak gitu ya sekarang ya pakai Google Maps itu ya. Google Maps itu ya saya bikin rutenya kira-kira on Maps gitu. Harinya kira-kira ngikutin dari kilometer itu misalnya kan. Budgetnya kira-kira segini per harinya. Udah, saya siapin, saya jalan. Ya yang mesti siap sih menurut saya emang diri kita. Jadi diri kita tuh ya fisik udah pasti. Fisik udah pasti, mental udah pasti. Ya sama dana sih kalau menurut saya itu ya. Nah, untuk mengatasi kalau kayak riding sendiri, kalau menurut saya tuh di jalan ya, kalau kita di jalan sendiri nggak akan sendiri kok gitu, pasti ada orang gitu, masih pasti ketemu orang gitu ya. Tapi ya tergantung kitanya lagi. Kalau saya sih jujur aja, saya kalau pas jalan sendiri tuh saya sering mampir warung misalnya, nanti ngobrol sama orang di warung gitu ya, kayak gitu jadi kenal. Bisa kenal, jadi sering seperti itu gitu. Nanti pas mau nginep, mau bermalam gitu ya, saya kan juga tipe jalannya bukan buka tenda gitu ya, bukan ngecamp gitu. Jadi memang ngemper lah, apa istilahnya yang ngemper ya, pokoknya ke tempat-tempat pabrik ya, paling sering tuh mungkin kayak masjid. SPBU, kayak apa, Bisa kadang ke polsek, Koramil gitu kan, rumah makan gitu. Jadi memang ketemu orang gitu dan pasti ngobrol kita. Dan kalau jarak jauh gitu kadang perlu surat jalan nggak sih Om atau gimana? kalau saya harus Ada surat jalan ya? harus pakai kalau saya sih. Jadi itu untuk memudahkan kita juga ya. Jadi kalaupun ada apa, kita ibaratnya kita udah ada surat jalannya loh gitu. Secara kan. legal Secara sudah legal udah ada gitu. Nah terus Om, saya mau tanya juga tentang tadi sempat ngobrol sama Om Thomas. Kalau Om Thomas itu nggak pernah perhatiin tentang kecepatan, gitu kan? Tapi sebenarnya apa yang dipastiin Om? Apa yang diperhatiin dalam setiap ridingnya Om Thomas itu sebenarnya? Nah, kalau lagi touring, lagi jalan gitu ya, yang saya perhatiin ya untuk perharinya ya, jaraknya itu dari ini aja, tujuan saya. Jadi tujuan misalnya saya ambil sehari itu saya biasanya itu taruhlah 100 sampai 150 kilo. Ini ada targetnya di mana aja nih berhentinya, gitu ya. Misalnya, oke, target pertama di sini misalnya, kalau bisa sampai sini. Tapi kalaupun nggak sampai situ, di mana kita bisa berhenti? Dan saya selalu ngetekin itu daerah yang memang pemukiman. Finishnya di daerah yang memang ramai pemukiman gitu. Memang Indonesia nih, kalau menurut saya Indonesia itu luas banget lah ya. Luas banget. Kalau saya hitung itu, kalau saya gabungnya antara 5.000 sama 12.000, berarti keliling Indonesia itu, keliling ya, bukannya explore ya. Itu sekitar 17.000 memang untuk kita muterin Indonesia. Itu plus laut ya. Betul. Lautnya yang panjang kalau di timur. Perjalanan lautnya yang panjang juga gitu. Jadi memang tiap daerah itu punya punya ciri khas masing-masing, punya kebudayaan masing-masing, dan cuacanya juga kalau dari ini ya masing-masing juga punya cuaca yang berbeda-beda juga gitu ya, karakter orang gitu. Jadi kalau menurut saya tapi gini, dari keseluruhan itu kalau menurut saya sih semuanya itu ya, terbukti Indonesia itu masyarakatnya ramah sih. Jadi memang saya di perjalanan itu banyak ketemu orang yang mungkin saya nggak, ya dia baru kenal gitu ya, tapi mereka bisa menyambut saya, terus bahkan mempersilahkan saya menginap di rumahnya, di tempatnya. Gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi di daerah mana Om kalau boleh tahu? Banyak sih, itu di Sumatera juga ada, di Kalimantan juga, hampir semua. Terus Om, ada juga nggak yang sampai ngomong atau kaget gitu? Dari mana? Dari Jakarta misalnya. Jauh banget gitu, ada nggak yang kayak gitu juga Om? Ya kalau itu ya banyak lah. Banyak gitu. Siapa tuh kira-kira Om yang nanya kayak gitu? Oh jauh banget. Saya gini sebenarnya. Jadi kadang ya mungkin kalau yang satu hobi gitu ya, itu ibaratnya masih bisa nerima lah, pemikirannya masih masuk gitu. Tapi kalau yang orang-orang awam gitu kan kayak buat naik sepeda
ngapain sih gitu kan. Saya juga kadang suka bingung, ngapain ya, udah main aja bu gitu, atau main aja pak gitu. Terus habis kadang kita Mainnya jauh banget. kita jelasin juga mereka bingung, kayak Kayak nggak percaya. nggak nyampe gitu kan, masih kayak Nyampe. nggak Iya. yang mereka patokannya kita naik mobil aja atau naik motor aja jauh gitu kan. Oke. Om, saya dengar-dengar Thomas ini sampai jual motor Wah, untuk nutupi dananya ketika berangkat ke Sumatera 5.000 kilo. iya betul. Ini apa yang dipikirannya sama Om Thomas dari mulai harus menjual motor tapi harus muterin 5.000 kilo Sumatera ini, apa yang didapat dari situ sebenarnya Om? Sampai harus jual motor itu apa yang didapat? Jadi gini, kayak tadi Om Arya bilang ya, jadi kayak misalnya orang jual motor ekspektasi dapat lebih, misalnya jual motor dapat mobil atau Iya. apa gitu. Mungkin itu saya bilang, jadi kayak mungkin kepuasan batin ya, kepuasan ini ya mungkin ya saya beli itu mungkin gitu ya ibaratnya. Jadi harapan saya waktu itu memang saya tiap hari sudah bersepeda motor, saya udah jarang pakai motor, dan saat itu saya butuh refresh nih, butuh pengen liburan gitu kan ya. Kebetulan saya hobi sepeda akhirnya, tapi saya dana nggak ada gitu kan ibaratnya kan. Saya pikir ya udah saya beli liburan, saya jual motor saya, ya udah, hasil penjualan itu saya pakai buat persiapan dan berangkat sana gitu ya. Ya alhamdulillah sih menurut saya, mungkin dengan duit segitu gitu ya, kalau memang orang buat saya gitu ya, buat saya itu ya terbayar sih. Udah lebih dari motor saya sebenarnya untuk saya, rasa yang saya dapatkan gitu ibaratnya. Jadi begitu pulang ya saya ngerasa tuh semuanya udah cerita baru. Kita ibaratnya saya beli cerita gitu kan ya, dan mungkin nggak semua orang bisa lakuin itu gitu dengan duit segitu. Maksudnya mau untuk melakukan itu gitu loh ibaratnya. Jadi kalau saya sih kemarin saya pikir saya dengan duit segitu tapi saya dapat pengalaman yang mungkin melebihi dari harga motor itu sendiri gitu. Jadi sekarang kalau orang hitung-hitungan, misalnya dia liburan berapa hari misalnya di satu tempat, saya jujur jual motor itu 5 juta waktu itu. Dengan duit 5 juta ya ibaratnya saya liburan selama 69 hari di Sumatera. Ya mungkin kalau orang awam mikirnya juga 5 juta kalau buat hotel aja nggak nutup gitu kan. Baru makan juga mikirnya Gitu. Jadi saya pikir itu sesuatu yang dan itu bisa dilakukan dengan sepeda. Di tengah prosesnya saya dapat support itu dari teman-teman gitu ya. Terutama ada dari awal itu saya ada teman namanya Om Bayu itu di Bogor. Dia bilang dia mau bantu. Yaudah Om, saya bantu cari sponsor deh, kita cari support gitu. Boleh Om, saya bilang gitu kan. Akhirnya udah ketemulah saya dengan beberapa sponsor ya, termasuk teman-teman saya juga ada juga yang di sini. Jadi kayak misalnya di Bogor itu saya dapet selain BNNK Bogor itu ada Katula, ada Kataraf Outdoor. Oke. Terus dari kawan-kawan yang membeli kaos perjalanan saya, jadi dari Vetang, dari macam-macam lah, dari teman-teman pribadi juga. Terus ada Vetromli juga, Indonesia juga yang support ya secara komunitas gitu ya. Gitu. Jadi memang dari situ akhirnya ini perjalanan bersponsor saya pertama gitu kan ya. Jadi memang, nah ini juga saya juga nggak nyangka juga, karena memang jujur aja perjalanan ke timur kemarin itu, selain duit gaji terakhir saya ibaratnya ya, duit ini saya gitu ya, yang nggak seberapa gitu ya. Kalau misinya sendiri dengan BNN itu apa Om? Sebenarnya misinya itu dari BNN itu kemarin ini apa namanya, desa bersinar itu, desa bersih narkoba. Ya saya anggap
perjalanan saya kemarin itu perjalanan sepeda Indonesia bersepeda War on Drugs ini. Kita dapat emblem ini War on Drugs. Gitu. Oke. Jadi kalau menurut saya sepedaan itu nggak harus jauh, nggak apa-apa dekat-dekat, yang penting rutin. Sepeda itu yang penting rutin sih. Mungkin olahraga lain juga sama sih, yang penting rutin gitu ya. Jadi jauh tapi kalau dilakukannya misalnya cuma sebulan sekali juga menurut saya percuma gitu. Jadi mending tiap hari meskipun cuma 5 kilo tapi tiap hari itu lebih baik sih kalau menurut saya. Saya makan itu kalau mungkin kalau lagi perjalanan, karena pengalaman saya kalau makan siang itu saya ngantuk. Jadi saya siang hari itu nggak pernah makan nasi. Ya paling ngemil-ngemil. Karena saya perokok, saya istirahat ngerokok, ngopi gitu ya. Makan banyak itu saya di malam sebelum tidur. Sebelum tidur itu saya makan banyak. Sama pagi sarapan secukupnya. Dan buang air itu udah sebelum jalan tuh saya harus buang air. Ketika sampai di tujuan atau juga sampai pulang lagi ke Jakarta dari yang 5.000 dan yang 12.000 itu, apa di hatinya Om Thomas seperti apa yang dia rasakan di kepalanya Om Thomas itu seperti apa sih Om? Ya seneng ya udah pasti. Jadi kayak gini, kita di rumah karena gini, kita di tempat asal kita nih kadang jalan gitu kan ya. Begitu di jalan kita pasti kalau normalnya orang, aduh pengen pulang gitu, kangen orang. Itu udah pasti. Tapi kalau lagi di perjalanan, kalau bisa diinget-inget rumahnya agak-agak dikit, karena banyak juga beberapa orang ya mental turun itu gara-gara inget rumah di jalan. Banyak akhirnya nggak menyelesaikan perjalanannya yang tadinya niatnya ini gitu ya, niatnya misalnya pengen ini, banyak gagal itu justru pada saat ingat rumah atau apa. Jadi dia nggak, kalau udah di jalan biasanya emang ya ada rasa kangen di rumah, tapi saya sebisa mungkin saya nikmatin setiap ketemu orang dimanapun. Saya itu aja udah. Jadi saya memang udah waktu saya udah ngobrol gitu ya, udah apa. Apa rencana ke depan lagi buat Om Thomas? Mau 200K kan? Mau apa lagi? Ke depannya sih saya pikir, dan saya lebih mungkin ke depannya lebih kayak mungkin lebih secara kelilingnya udah lah ya, keliling melintasnya udah. Saya mungkin akan ke explore-nya gitu. Dan terakhir Om Thomas, kira-kira apa yang diharapin sama Om Thomas buat teman-teman yang baru bersepeda? Kita juga baru selesaikan tentang pandemi ini Om. Kira-kira apa yang diharapin dari Om Thomas kepada teman-teman yang bersepeda ini? Teruskah bersepeda atau seperti apa kira-kira Om, untuk isu-isu lingkungan juga atau apa kira-kira? Kalau saya sih sebenarnya gini, pada saat pandemi itu memang boom sepeda semua gitu ya. Saya pengennya itu sebenarnya setelah pandemi ya udah selesai ini, teruslah bersepeda gitu ya, rutinlah bersepeda meskipun itu cuma hanya ke warung gitu ya, atau kalau memang bisa lebih jauh atau bike to work gitu ya, gitu. Jadi tetap rutin bersepeda sih kalau saya. Om Thomas, makasih banyak. Om Thomas sudah punya waktu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nextnya kita bisa shoot lagi, karena Om Thomas masih banyak planningnya, masih banyak perjalanan yang lagi belum kita obrol. Nanti teman-teman bisa langsung bertanya lagi atau bisa berkenalan. Kita infokan juga Instagramnya Om Thomas di sini untuk melihat perjalanan Om Thomas, baik yang sebelumnya dan nextnya aja Om. Kira-kira mau kemana nanti juga Om Thomas pasti akan update. Makasih banyak Om Thomas. Sampai ketemu lagi. Sehat terus, happy terus. Amin. Sampai ketemu di goes berikutnya Om. Perjalanan berikutnya. Makasih banyak Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.